Oke, untuk yang slide lanjutan ini ada yang ditanyakan terkait apa itu evaluasi kinerja, pendekatan-pendekatan yang dipakai, dan aspek apa saja yang bisa dinilai dari karyawan atau aspek apa saja yang bisa dinilai dari evaluasi kinerja. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke materi yang selanjutnya. Setelah kita memahami apa itu evaluasi kinerja, pendekatan apa saja yang bisa kita pakai untuk menilai hasil kerja karyawan, dan aspek apa saja yang bisa dinilai, maka yang selanjutnya kita pelajari adalah standarnya, standar kinerja. Jadi untuk menetapkan tingkat kinerja karyawan dibutuhkan penilaian. Penilaian kinerja yang adil membutuhkan suatu standar atau patokan yang dapat digunakan sebagai perbandingan terhadap kinerja antar karyawan. Jadi ketika kita menilai kinerja atau menilai hasil kerja karyawan, secara adilnya tentu kita akan memiliki yang namanya standar. Kalau bicara standar berarti secara garis besarnya adalah standar. Apa standar? Patokan Yes, baku, ya, Bu. iya. Patokan baku. Apalagi Acuan, Bu. Acuan yang dijadikan batas penilaian, Bu. acuan yang dipakai sebagai batas penilaian. Ada lagi? Tolak ukur Bu agar efektif. Tolak ukur. Jadi kalau standar itu adalah tolak ukur, acuan baku atau patokan baku, maka kalau standar kinerja berarti tolak ukur untuk mengukur hasil Kerja karyawan. kerja Kinerja karyawan. karyawan, Ibu. Secara garis besarnya, standar kinerja itu dapat diartikan sebagai tolak ukur atau acuan atau patokan baku dalam menilai hasil kerja karyawan. Jadi harus ada tolak ukurnya. Kita tidak bisa menentukan bahwa hasil kerjanya itu baik, hasil kerjanya itu enggak baik, hasil kerjanya butuh peningkatan, hasil kerjanya butuh pelatihan kalau tidak ada standar yang dipakai atau tolak ukur yang dipakai. Kita menilai baiknya dari mana? Tolak ukurnya apa? Itu standar kinerja. Fungsi standar kinerja. Yang pertama, fungsi standar kinerja itu adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja ternilai. Yang dimaksud ternilai di sini berarti siapa? Karyawan. Karyawan, Bu. Jadi fungsi utama standar kinerja yang pertama itu adalah sebagai tolak ukur untuk menilai ketidakberhasilan atau keberhasilan karyawan. Yang kedua, memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standar. Yang dimaksud memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras adalah contoh, misalnya kita ambil contoh karyawan bagian marketing. Bagian marketing itu dianggap berhasil, tolak ukurnya dianggap berhasil kalau dia mampu menjual misalnya 600 pieces baju per bulan. Tujuan dari ditetapkannya standar menjual 600 pieces baju per bulan ini adalah untuk memotivasi agar karyawan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya itu bisa mencapai ambang atau mencapai tolak ukur yang ditentukan oleh perusahaan. Bayangkan jika tidak ada standar yang harus dipenuhi oleh karyawan, maka dalam menjalankan pekerjaan karyawan akan bekerja sesuka hati.
Jadi maksud dari kata motivasi di sini adalah untuk memberikan dorongan agar karyawan tersebut bisa bekerja dan mencapai standar yang ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, memberikan arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi, memberikan arah, karyawan itu tahu dalam melaksanakan pekerjaannya dia harus seperti apa. Dengan adanya standar, dibuatnya standar harus menjual 600 pieces baju, karyawan tersebut jadi tahu. Oh, berarti arah pekerjaan ini saya harus mampu menjual kuantiti baju sebanyak 600 pieces. Yang keempat, memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Jadi karyawan itu punya pedoman, punya pegangan dalam menjalankan pekerjaan dengan adanya standar kinerja yang dibuat. Next. Nah, ini ada hubungan kinerja, standar kinerja, dan evaluasi kinerja. Kalau dari bagan yang digambarkan di sini ada yang bisa menjelaskan? Dari bagan itu. Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Jadi yang pertama di sini adalah karyawan melaksanakan pekerjaan, terus kinerja karyawan, evaluasi, evaluasi, ini instrumen, standar kinerja. Ada yang paham maksudnya ini? Iya, Bu. Belum, Bu. Belum? Paham dikit, Bu. Paham. Belum, Bu. Jadi secara alurnya seperti ini. Karyawan dalam melaksanakan pekerjaan itu memakai standar kinerja atau memakai tolak ukurnya. Nah, setelah melaksanakan pekerjaan, maka dia akan menghasilkan hasil kerja yang disebut dengan kinerja karyawan. Hasil kerja tersebut lalu diapakan? Dievaluasi, Bu. Dievaluasi atau dinilai menggunakan instrumen kerja atau instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk menilai. Nanti untuk alat ukurnya ini di pertemuan berikutnya akan kita pelajari. Ada banyak, ada rating scale, ada checklist, ada standar berjangkar perilaku. Itu nanti adalah alat-alat yang dipakai untuk mengevaluasi kerja karyawan. Nah, setelah dinilai dengan menggunakan instrumen yang ada, maka akan menghasilkan hasil dari penilaiannya. Nah, hasil penilaian ini akan digunakan menjadi rekam tentang kinerja karyawan. Akan menjadi catatan bagi karyawan tersebut. Dari hasil penilaiannya, hasilnya seperti apa? Misalnya Mas Hengki selama 1 tahun bekerja itu ternyata kinerjanya baik. Sedangkan Widiati selama 1 tahun kerja, hasil kerjanya buruk. Nah, ketika sudah ada catatan di poin ke-6, maka poin ke-6 tersebut dari hasil evaluasi kinerja yang dijadikan rekaman itu akan menjadi keputusan bagi sumber daya manusia atau keputusan tim HRD. Kalau dilihat dari hasilnya di poin 6, ternyata Mas Fengki selama 1 tahun hasil kinerjanya bagus, maka keputusan sumber daya manusianya bisa ada banyak, seperti menaikkan kompensasi, memberikan hak promosi jabatan. Tuh. Nah, sedangkan Widianti dilihat dari rekam hasil evaluasi kinerjanya, ternyata selama 1 tahun hasil kinerjanya memburuk, maka keputusan sumber daya manusianya pun akan mengikuti gitu. Apakah dia akan masih tetap dipertahankan
atau diberikan pelatihan atau diberikan konseling sehingga bisa memperbaiki kinerjanya di tahun yang akan datang. Nah, dari keputusan sumber daya manusia ini tadi juga akan menjadi acuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan di tahun berikutnya. Jadi paham ya alurnya ini tadi? Dari Paham. 1 Paham, sampai Pak. 6. Terus yang menilai sumber daya manusianya bagian HRD-nya siapa, Bu? Yang menilai siapa? Yang menilai bagian HRD-nya siapa? Yang menilai tim HRD berarti pimpinan yang di atasnya. Kayak direktur. Hmm. Karena nanti ini nanti alurnya ke belakang, ke materi belakang itu akan ada bagian dari dua sisi tentang kesalahan HRD dalam menilai karyawan juga terhadap karyawan ternilai. Nanti semoga kita bisa sampai di bab akhir sebelum UAS ya. Jadi materinya bisa nyambung gitu. Nanti ada poin memperbaiki kinerja karyawan. Di sana nanti ada proses banding, proses wawancara tim penilai dan ternilai. Jadi ketika karyawan tidak sesuai atau tidak terima dengan hasil evaluasi kinerja tim HRD, dia bisa menghadap ke atasannya langsung, bisa nanti interview secara langsung atau secara terpisah. Jadi ownernya atau pimpinan di atasnya akan mencari informasi dari dua sisi. Semoga nanti kita bisa sampai di materi itu ya. Jadi biar nyambung semuanya gitu. Next. Aku mau nanya, Bu, Iya. seandainya dalam hal evaluasi kinerja, Bu, jadi seorang pemimpin sudah melihat dari berbagai instrumen kerjanya dia, kedisiplinan dia sudah dilihat semua. Cuman si karyawan tersebut itu nggak berubah, Bu. Maksudnya tidak ada peningkatan kinerjanya gitu. Hmm. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Apakah kita membuang dia dengan ya pokoknya nggak dipakai lah, entah di demosi atau diputus. Seperti itu bagaimana, Bu ya? Karena kan kadang-kadang satu pihak, Bu, kayak gitu. Satu pihak gimana maksudnya? Satu pihak itu dalam hal yang menilai itu cuman satu pemimpin, satu atasan langsung gitu loh. Oh, Tapi kayak belum tentu juga dari unit lain menilai atasan itu padahal dia bagus begitu. ini yang dinilai siapanya? Atasannya atau karyawannya? Atasannya menilai sama karyawan bawahnya. Hmm. Nah, dia itu menurut atasan langsung dia tidak perform, sudah dilihat dari berbagai instrumen kerjanya dia. Nah, Hmm. terus didemosi lah sama atasannya itu. Hmm. Nah, seperti itu padahal belum tentu, Bu. Eh, nggak sesuai lah ya. Kadang-kadang bisa dilihat juga dari atasan yang lain gitu loh. Padahal itu bagus loh di unit saya gitu loh. Oh, Gitu, Bu. Maksudnya dari sudut pandang ya, Bu ya, dari perspektif yang lain kadang-kadang belum tentu, belum sesuai gitu, Bu. jadi misalnya gini, Pak Heri kan sekarang taruh di divisi marketing. Ya, Nah, di divisi marketing, Pak Heri ternyata dari hasil evaluasi kinerjanya itu kinerjanya buruk. ya, Terus begitu. dipindahkanlah ke divisi, misalnya Present lah, apa divisi apa? finance. Ya, ke finance. Nah, ternyata Ya, setelah dipindah di situ ada peningkatan kinerja ya. sesuai Padahal hasil bagus. evaluasi Ya, kenapa kinerja. kamu dinilai situ turun bahkan kamu didemosi kayak gitu loh, Bu. Jadi kadang-kadang dari sudut pandang satu pun itu belum tentu sesuai gitu. Ya, makanya ketika ada kinerja karyawan yang buruk dari hasil evaluasi kinerja itu tadi, nanti di materi proses perbaikan karyawan itu ada namanya tindak lanjut audit. Jadi dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh tim HRD, itu biasanya kalau perusahaan merasa bahwa hasil kerjanya perlu ada audit ulang, itu dalam proses perbaikan kinerja akan dilakukan tindak lanjut audit dengan mempercayakan kepada
lembaga yang berwenang dalam melakukan proses audit. Jadi nanti di situ akan dipertemukan nih dari hasil evaluasi kinerja dengan passion dan kemampuan karyawan. Kalau dari tindak lanjut hasil audit itu tadi ternyata memang selama ini karyawan ternyata kenapa di posisi A dia tidak bisa maksimal karena ada misalnya tidak sesuai dengan kemampuannya, dia tidak menyukai pekerjaannya, mungkin pimpinannya kurang telaten dalam mengarahkan karyawan tersebut. Nah, ketika dievaluasi lagi, ditindak lanjut audit lagi, ternyata di divisi yang selanjutnya karyawan tersebut justru kinerjanya baik. Lihat lagi, oh ternyata di divisi ini itu ada sesuai dengan kemampuannya, dia mendapatkan lingkungan kerja yang lebih bagus, dia diarahkan dengan baik dan benar oleh pimpinannya gitu. Makanya dari hasil evaluasi kinerja ini biasanya perusahaan itu tidak serta-merta langsung menerima hasil yang diberikan oleh tim HRD, tetapi ada yang namanya tindak lanjut audit. Ya, terima kasih menjawab. Ya, sama. Ada lagi yang ditanyakan?